Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat yang kekasih, kami ucapkan selamat petang, selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam suasana kita mau beribadah, yaitu dalam pendalaman Alkitab. Kiranya petang malam ini kita bersama memuji dan memuliakan Tuhan dalam buku 100 nyanyian rohani nomor 144. Mulialah namamu Tuhan, haleluya. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima puja tertinggi. Mulialah namamu Yesus. Mulialah namamu Yesus, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus, Kau layak terima puja tertinggi. Kudus, kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kuduslah Yesus. Kudus, kudus, kuduslah Yesus. Suci, suci, sucilah Yesus selamanya. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima puja tertinggi. Mulialah namamu Yesus. Mulialah namamu Yesus, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus, Kau layak terima puja tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, sucilah, sucilah Tuhan selamanya. Mari kita akan bersama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, pada kesempatan yang indah petang sore hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur dan berterima kasih atas rahmat dan anugerah-Mu Tuhan yang Engkau sudah berikan kepada kami, sehingga kesempatan ini kami boleh menghampiri hadirat-Mu di dalam kami mengikuti Tuhan ibadah pendalaman Alkitab. Biarlah kiranya Tuhan ini menjadi satu doa kerinduan kami, supaya Tuhan kami boleh dipenuhkan Tuhan kehidupan ini Tuhan, yaitu oleh firman dan Roh-Mu yang kudus, supaya Tuhan kami boleh Tuhan mendapatkan rahmat dan anugerah-Mu senantiasa, kiranya boleh berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Juga kami berdoa Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu, mereka yang mengikuti Tuhan, yaitu ibadah
Oh Tuhan, pendalaman ke Alkitab secara online. Kami ingat kepada anak-anak-Mu yang mengikuti di rumah masing-masing, bahkan di desa pojok seda, bahkan dimanapun berada Tuhan. Terlebih anak-anak-Mu yang saat ini ada di tempat ini. Tuhan, Engkau juga lawati, Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya apabila firman-Mu disampaikan Tuhan, kiranya boleh Tuhan kami dengar dan kami tanamkan dalam hati kami, dan sehingga kami boleh mengerti Tuhan akan rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, gereja-gereja-Mu hidup di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Tuhan yang Engkau senantiasa pakai untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus dari surga mengurapi hamba-Mu, bahkan Tuhan mengaruniakan roh hikmat wahyu untuk dapat mengungkapkan Tuhan setiap rahasia firman-Mu bagi kami, supaya gereja-Mu Tuhan semakin hari semakin mengalami keubahan demi keubahan Tuhan. Di dalam kami mau mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan kuasa roh yang jahat, kuasa iblis roh setan, oh Tuhan, yang seringkali berusaha untuk mencuri firman-Mu Tuhan, namun kami percaya Engkau Tuhan yang sudah mati tersalib di atas korban-Mu Tuhan, kami percaya sudah menghancurkan kuasa roh yang jahat, kuasa iblis roh setan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tengking, kami usir, untuk supaya tinggalkan ruangan ini, dan supaya kami dapat beribadah dengan suasana tenang dan sejahtera, dan supaya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah pohonkan doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan di dalam buku Psalm nomor 128. Mengapa kau memilihku? Haleluya. Haleluya. Mengapa kau memilihku Untuk menjadi menjadi milikmu? Haleluya.
setiap hari. Puji Tuhan, biarlah kiranya kita bersyukur kalau kita kiranya boleh menjadi umat yang dipilih oleh Tuhan dan kiranya boleh mendapat keselamatan serta rahmat dan anugerah dari Tuhan. Sebab itu biar kita mau bersama-sama mempersiapkan diri kita, hidup kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Mengapa kau memilihku? Haleluya. Mengapa kau memilihku? Untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tak salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan, tolongku, hidup nurut padamu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Tuhan tolong. Tuhan, tolongku, hidup nurut teladamu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, mari kita tunduk kepala mohon kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, mengucap syukur, terima kasih Tuhan, buat kemurahan-Mu yang masih memberi kesempatan kami untuk menghampiri hadirat Engkau. Terlebih untuk dapat duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Dan malam hari ini kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Beri kiranya kami mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Buatlah kami mengerti akan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu juga untuk dapat menguraikan, menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dapat memenuhi kebutuhan jemaat-Mu, menolong mereka jalan keluar di dalam setiap masalah. Terima kasih Tuhan, urapi hamba dan penuhi dengan pengurapan yang daripada Engkau.
segala semu daya roh jahat, roh iblis yang coba untuk mengalihkan perhatian kami untuk dapat mendengar firman-Mu, kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus supaya semingkir dan keluar dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala yang baik. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara silahkan untuk menempatkan diri masing-masing dengan suasana tenang. Dan mari kita pusatkan perhatian kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita gunakan kesempatan yang sangat sempit ini, saudara. Kesempatan mana kita masih dapat mendengar firman, karena nubuatan Amos 8 ayat 11 pasti akan digenapi, di mana sekali kelak orang ingin mencari firman tidak akan mendapat. Sebab itu senyampang kita masih ada waktu untuk mendengar, mari kita dengarkan dengan baik. Dan Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saya minta sikap yang wajar sebagaimana kita di hadapan Tuhan pada petang hari ini. Adapun firman Tuhan pada malam ini merupakan kelanjutan dari firman Tuhan pada hari Rebu yang lalu, yaitu membahas kitab Yudas. Dan pada malam hari ini kita sampai kepada penutup, ya, merupakan salam serta pujian dari Yudas untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan membaca di dalam Yudas pasal 1 ini, saudara. Kita akan membaca pada ayat yang ke-22 sampai pada 25. Demikian ya firman Tuhan. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu terserandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Seperti saya sebutkan tadi bahwa firman Tuhan ini merupakan satu salam penutup atau kesimpulan yang disampaikan oleh Rasul Yudas kepada para pendengar dan para pembacanya. Saya akan membacakan ayat yang ke-24 sekali lagi. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Saudara, ini merupakan satu pernyataan Rasul Yudas setelah dia menguraikan secara panjang lebar kondisi keadaan orang-orang, manusia-manusia di zaman akhir ini, baik orang-orang sekular atau orang dunia,
tetapi juga orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku diri Kristen, tetapi yang mempunyai sikap tingkah laku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namun kemudian Yudas menutup kalimat dengan kalimat ini yang merupakan penghiburan, pengharapan, dan juga merupakan hal yang sangat meneguhkan kita, yaitu bagi dia ini D besar, yaitu bagi Tuhan Allah yang esa itu, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan membawa kamu dengan tak bernoda penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Saudara, ini suatu kesimpulan yang sungguh sangat menyejukkan, sangat meneduhkan, suatu pengharapan yang diberikan di tengah-tengah suatu kehidupan yang merosot rohani atau dekadensi moral atau dekadensi rohani, kemerosotan yang terjadi. Tetapi Yudas berkata, Tuhan itu yang telah memanggil kita, Tuhan yang Maha Kuasa, itu berkuasa menjaga kita supaya kita tidak tersandung dan membawa kita dengan tidak bernoda waktu Dia datang kembali. Saudara, ini suatu jaminan, tetapi bukan berarti suatu jaminan yang sepihak atau jaminan yang otomatis kita pasti diselamatkan dan sebagainya. Tetapi kelihatannya ada satu kerjasama, ya. Kalau kita membaca ini, Tuhan memberikan jaminan supaya kita tidak tersandung. Tetapi kepada kita anak-anak Tuhan ada satu tugas atau satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu seperti yang diuraikan di atas, yaitu mulai ayat yang ke-17, ya, di mana dikatakan supaya kita mempunyai suatu kehidupan yang berbeda. Tetapi kamu, saudara-saudara, dikatakan, ingatlah selalu akan perkataan atau firman Tuhan yang disampaikan para rasul. Kemudian dikatakan supaya kita membangun diri di dasar iman yang kudus, dan saya sudah terangkan itu pada minggu yang lalu, yaitu apa dasar iman yang suci, yaitu firman Allah. Dalam kaitan ini yaitu perjanjian lama, perjanjian baru, yang di dalam Efesus 2 disebutkan itu ajaran nubuatan para nabi dan ajaran para rasul. Nabi itu perjanjian lama, rasul perjanjian baru. Artinya apa? Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru yang dari 66 buku itu, itulah dasar iman yang paling suci. Sehingga kehidupan Kristen menghadapi hari-hari terakhir yang ditandai dengan kemerosotan moral, dekadensi moral rohani ini, kita anak-anak Tuhan hidup dalam kitab suci. Kemudian dikatakan berdoa terus di dalam Roh Kudus dan memelihara hubungan kita dengan Tuhan di dalam kasih-Nya, sehingga saudara-saudara kita juga perlu memperhatikan saudara-saudara kita yang lain. Maka ini tugas kita. Maka Allah memberi jaminan, Dia berkuasa untuk membuat kita tidak tersandung. Maksudnya kita dituntut untuk taat kepada firman. Nah, untuk itu saya ingin membacakan saudara di dalam surat Filipi, ya, surat Filipi pasal 2, ayat yang ke-12 dan 13. Ini juga merupakan suatu kesimpulan yang berkata demikian. Hei saudara-saudaraku yang kekasih,
kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, ini ada dua hal, ya, kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, yang ditandai dengan ketaatan seperti jemaat Filipi itu dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa, saudaraku? Kita anak-anak Tuhan harus dengan ketaatan yang disertai dengan ketulusan hati, dengan rasa takut dan gentar, kita mengerjakan bagian kita, yaitu ketaatan melaksanakan firman Tuhan. Nah, dalam ayat 13 dikatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Allah yang mengerjakan. Jadi kita ini hanya sebagai pelaku-pelaku, alat-alat yang Tuhan mengerjakan dalam kehidupan kita. Oleh apa? Oleh roh dan firman yang mengerjakan kita. Dikatakan di situ, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, kehendak atau usaha menurut kerelaannya. Artinya Allah melakukan dengan kerelaan. Dan ini suatu jaminan, saudara-saudara, ya, membuat kita dapat melewati situasi yang pancaroba, situasi yang hiruk pikuk semacam ini, saudaraku, di mana banyak kehidupan-kehidupan yang menentang firman, melecehkan firman, kemunafikan dan sebagainya. Kita dituntut untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Allah memberi jaminan, Allah yang mengerjakan di dalam kita menurut kerelaan hatinya, sehingga dalam Yudas tadi dikatakan Allah dia sanggup menolong kita, sanggup memberi jaminan kepada kita, yaitu membuat kamu tidak tersandung dan membawa kamu tidak bernoda di hadapan hadiratnya. Membawa kamu tidak bernoda ini mengacu kepada kedatangan Tuhan, supaya kita tidak bercacat celah, tidak didapati kerut, tetapi berkenan di hadapan Tuhan. Ini jaminan Tuhan. Saudara, ini prinsip kalau kita membaca dalam surat-surat yang lain, misalnya dalam surat 2 Tesalonika 2, di situ katakan Allah menetapkan kita bukan untuk ditimpa murka, tetapi untuk diselamatkan. Saudara-saudara, dan untuk itu kita juga akan membaca dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ya. 1 Tesalonika pasal yang kelima, kita akan membaca ayat yang ke-23, demikian bunyinya. Salam semoga damai sejahtera Allah menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia memanggil kamu, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Kalau dalam terjemahan lama itu, Ia yang memanggil kamu itu setia, Ia juga yang akan menyempurnakan. Saudara-saudara, ini juga doa rasuli yang disampaikan Rasul Paulus mendoakan jemaat Tesalonika, supaya engkau terpelihara, ya, sempurna, yaitu roh,
jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini satu target, suatu goal yang diharapkan dari anak-anak Tuhan. Rasul Paulus bersusah payah memberitakan Injil, membimbing, membina dengan satu harapan, supaya gereja Tuhan diperhadapkan di hadapan Tuhan dengan tidak cacat celah pada hari kedatangan Tuhan. Dan saudara, kalau kita menengok kepada situasi dewasa ini, baik situasi lokal, situasi nasional, situasi internasional, saudara, kita perlu membuka telinga, membuka mata, melihat apa yang terjadi, mendengar apa yang terjadi. Saudaraku, baik peristiwa-peristiwa lokal dan peristiwa internasional, maka semua mengarah suatu keadaan yang sudah demikian rupa, saudara-saudara, menjelang kedatangan Tuhan. Terutama munculnya skenario-skenario yang dirancang oleh kuasa kegelapan atau si penguasa dunia baru yang kemudian akan muncul sebagai antikristus itu. Gerakan dunia baru, New Age, saudaraku, sekarang ini sudah begitu lebih nyata. Mereka melegalkan sesuatu. Berita yang terakhir kami membaca bahwa beberapa negara sudah memberikan undang-undang meresmikan perkawinan sejenis. Kemudian yang terakhir kami membaca mereka melegalkan pembunuhan atau pembunuhan orang-orang yang kira-kira sudah tidak mempunyai harapan, stres, mereka bunuh diri, dibenarkan. Wah, ini suatu keadaan yang sudah semakin jelas. Hukum yang menolak kebenaran firman Tuhan sudah mulai muncul. Ini gerakan siapa? Gerakan antikris. Gerakan dunia baru sekarang. Penguasa dunia baru akan segera muncul. Sebab itu maka kita anak-anak Tuhan sudah seharusnya kita sadar, kita makin mempersiapkan diri. Sebab itu Rasul Paulus katakan supaya kita itu terpelihara, supaya keadaan kita, tubuh, jiwa, roh kita itu dalam keadaan tidak bercacat noda waktu kedatangan Tuhan. Dan ini tadi saya sebutkan sudah ada jaminan Allah sanggup berkuasa membuat kita jangan sampai tersandung jatuh. Tetapi bukan berarti Allah semata-mata bertanggung jawab atas itu. Dia minta supaya kita anak-anak Tuhan melakukan diri kita, tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kalau saya hubungkan dengan Yudas ini, yaitu seperti yang diuraikan ayat 17 sampai ayat yang ke-23 itu. Kita mau membangun iman kita, kita hidup di dalam doa, kita memelihara hubungan kita dengan Allah di dalam kasih-Nya, berdoa dengan tidak berkeputusan, saudara. Dan dalam Yudas dikatakan kita perlu memperhatikan saudara-saudara kita yang ragu-ragu, saudara-saudara kita yang dalam kebimbangan, tawar hati, seperti pada waktu sekarang di dalam masa pandemik ini. Kita harus jujur, kita harus realistis bahwa banyak anak-anak Tuhan, teman-teman kita yang mengalami masa-masa keraguan-raguan. Mereka kebimbangan, mereka ketakutan dan kecemasan. Nah, kita jangan membiarkan mereka, saudaraku. Dalam Yudas pasal yang pertama tadi, saudara, kita akan membaca ya, Yudas ayat yang ke-22, demikian bunyinya.
tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Jadi teman-teman kita yang ragu-ragu, apa iya toh ya ini Tuhan mau datang, atau apa ya Tuhan masih bisa menolong kita, mereka seringkali mudah terpengaruh. Maka kita baca ini, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Merampas mereka dari api. Api itu ujian, api itu pencobaan. Maka kita perlu merampas mereka, merebut. Bagaimana caranya, saudara? Ya, gunakan doa. Dalam Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dengan tidak putus-putusnya untuk orang-orang kudus. Nah, disinilah peranan anak-anak Tuhan yang merasa dirinya cukup rohani, cukup kuat, jangan membiarkan mereka. Mari kita rampas mereka. Dengan apa? Dengan doa. Doa apa? Doa syafaat. Doa merebut mereka. Saudaraku, satu contoh beberapa waktu yang lalu, saya sudah sampaikan betapa pentingnya doa syafaat untuk orang-orang yang ditawan oleh dosa. Yaitu bagaimana Abraham berdoa. Tercatat di dalam kitab Kejadian 18, Abraham berdoa, saudaraku. Dia tawar-menawar dengan Tuhan. Mohon belas kasihan. Mulai dari kalau ada 50 orang benar, sampai hanya 10. Abraham minta kemurahan Tuhan. Karena apa? Saudara-saudara, Abraham tentu ingat keponakannya, ya, keponakannya bernama Lot ada di Sodom dan Gomora itu. Apakah Tuhan akan hanguskan, menunggang balikkan kota Sodom? Karena ada orang benar di situ. Ternyata waktu kita membaca Kejadian 19, saudaraku, waktu Allah meluputkan Lot dari kota Sodom dan Gomora, bukan karena Lot itu cukup baik, tidak. Alkitab menulis Tuhan ingat kepada Abraham. Ingat apanya? Ingat doanya itu, sehingga Allah menyelamatkan Lot. Nah, ini satu hal, saudaraku, yang kita perlu perhatikan. Kita tidak hanya ingat rohani kita sendiri, oh yang penting aku sudah selamat, tidak. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini ragu-ragu, saat ini kebimbangan, saat ini seperti ditawan, antara tetap mengikuti Tuhan atau berpaling kepada dunia, karena pencobaan yang berat ini. Maka kita merebut mereka dalam doa kita. Maka itu, saudara, di dalam doa syafaat, doa baik pribadi atau dalam doa kelompok, mari kita mendoakan saudara-saudara kita seiman, keluarga kita, sanak famili kita yang mungkin ibadahnya masih Senin Kemis, ya kurang setia. Mari kita doakan, kita rebut mereka. Dan saudara-saudara kita dimanapun berada, ya, termasuk juga kita doakan orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara, dan itulah yang harus kita lakukan. Maka Tuhan berjanji untuk membuat kita tidak tersandung seperti 1 Tesalonika 5 tadi, ayat yang ke-23-24. Allah yang memanggil kita itu akan menyempurnakan. Mungkin usaha kita belum final, usaha kita belum sempurna, tetapi ada usaha kita, ada kecenderungan kita ke sana, Allah akan menyempurnakan. Ya, dikatakan di situ dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24, Tuhan Allah yang memanggil kamu setia. Dia yang akan menyempurnakan atau menggenapi. Saudara, kita juga akan membaca di dalam 2 Petrus pasal 1
2 Petrus pasal yang pertama, saudaraku, ayat yang kelima. Ya. Ayat yang kelima, tetapi saya akan membaca ayat 8 dulu, ya. Ayat 8, 2 Petrus pasal kelima, 2 Petrus pasal 1 ayat 5. 2 Petrus pasal 1 ayat 8 dulu ya, saya baca ayat 8. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Saya baca lagi, saudaraku ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Oh puji Tuhan. Di dalam ayatnya dikatakan membuat kamu tidak terserandung. Apabila semuanya itu ada padamu, Tuhan akan membuat kamu tidak terserandung. Puji Tuhan ya. Saudara-saudaraku, sebab itu tapi ayat 5 sampai seterusnya itu ada tugas kita. Tadi Allah membuat kita tidak terserandung, tetapi tugas kita ialah melakukan. Ayat 5 saya bisa begini ya, 2 Petrus 1 ayat 5, justru karena itu, karena anugerah Tuhan itu, kemurahan Tuhan yang diberikan pada kita itu, ya, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara ditambah kasih kepada semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat, berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Oh puji Tuhan ya. Bab itu dikatakan di sini kita mempunyai satu bagian yang harus kita kerjakan. Tetapi sekali lagi bukan kita mengerjakan dengan kemampuan kekuatan kita, tapi dalam Filipi pasal 2 ayat 13 mengatakan Allah yang mengerjakan. Allah yang mengerjakan di dalam kita, membuat kita suatu gairah kerinduan. Tetapi kita hanya mau menjadi alat untuk dipergunakan. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan pada malam hari ini, dan di dalam Yudas itu tadi, mari kita jangan kita memperhatikan rohani kita sendiri, tetapi mari kita juga ingat teman-teman kita yang saat ini mungkin agak lemah imannya, mungkin bahkan mereka menjadi mundur, sebab ada satu sinyalemen, ada satu pengamatan, bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, di mana ibadah-ibadah ditiadakan, kemudian memakai sistem online, jemaat diminta mengikuti ibadah dari keluarga. Ini ada satu kecurigaan, ada satu kekhawatiran, ada anak-anak Tuhan yang memanfaatkan ini untuk mereka mengabaikan ibadah. Dia pikir cuma online saja, sehingga mereka tidak mengikuti. Karena kesempatan toh ke gereja juga tidak bisa datang, sehingga mereka mengabaikan. Dan ini berbahaya, saudara. Mereka lama-lama menjadi tawar hati, yaitu tadi ragu-ragu. Maka kita perlu, saudara, anak-anak Tuhan, menarik mereka, merebut mereka, baik dengan doa syafaat, tetapi juga dengan memperhatikan mereka. Seperti Ibrani 10 juga begitu.
Mari kita saling memperhatikan mereka, saling mendorong di dalam perbuatan baik, mengajak mereka untuk beribadah kembali. Saudara, saya juga agak khawatir juga. Jangan-jangan ada anggota-anggota jemaat kita yang pada waktu masa pandemik ini, di mana ibadah kita hanya secara online, sengaja mereka menggunakan untuk cuti atau untuk liburan tidak ibadah, mereka berbuat sak mau-maunya dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka waktu mengalami kesukaran mereka akan bimbang. Maka perlu kita merebut mereka, saudaraku ya. Maka saya minta saudara-saudara, di saat-saat seperti ini, tengok kanan kiri saudara, tengok tetangga saudara, atau tengok sahabat saudara, masih setia tidak beribadah. Oh puji Tuhan. Sebab itu saya juga minta kepada saudara-saudara kita yang host atau menggunakan admin WA ini untuk memonitor jemaat kita yang mengikuti ibadah itu bagaimana. Dan saya berterima kasih karena sering ada laporan-laporan waktu hari Minggu atau waktu Bible Study, ada keluarga-keluarga yang dengan tekun, setia, dengan pakaian rapi mengikuti ibadah walaupun dari rumah. Tetapi ada beberapa yang tidak nampak, saudaraku ya. Saya khawatir jangan-jangan mereka sudah mengabaikan. Dia pikir cuma online saja, sehingga mereka tidak memperhatikan. Dan ini sangat berbahaya. Waktu Yesus datang, apa kita didapati tetap setia. Maka minggu yang lalu atau Rebu yang lalu kita akan mengarahkan perhatian kita kepada hari kedatangan Tuhan. Supaya pada waktu hari kedatangan Tuhan, baik tubuh, jiwa, roh kita didapati terpelihara, tidak noda, tidak cacat celah. Lah tadi di dalam Yudas ayat 24 itu mengatakan, Dia yang berkuasa menjaga kamu supaya jangan kamu terserandung dan menghadapkan kamu tidak bernoda pada hari kedatangannya. Dan inilah satu kekuatan penghiburan. Kalau kita, saudaraku, hidup mengerjakan tugas kita, mengerjakan bagian kita, Allah yang melakukan bagian Tuhan, yaitu menjaga, memelihara. Dan ini janji Tuhan beberapa tempat, saudara. Dalam 1 Petrus 5, saya ingin membacakan untuk saudara-saudara. 1 Petrus pasal yang kelima, ya, ayat 7 dan 8, ya. Ayat 7, 8 dan seterusnya, demikian pula. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, pada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, ini juga jaminan. Rasul Petrus berkata bahwa iblis seteru kita itu mengaum-ngaum seperti singa yang mencari. Artinya siapa saja yang lengah itu dapat ditelan oleh iblis. Tetapi Petrus berkata, kamu punya kewajiban atau bagian, lawan dengan iman yang teguh.
Nah, iman yang teguh dalam Yudas tadi berkata, hidup di dalam firman. Kita rajin membaca firman, mendengarkan firman, iman kita teguh, dan waktu melawan iblis, waktu yang lalu saya katakan, iblis lari. Waktu kita membaca, mendengar firman, iblis lari, takut. Nah ini, tetapi kemudian Tuhan berkata, maka nah saya membaca, Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi. Melengkapi itu menyempurnakan. Apa yang masih kurang, Tuhan yang melengkapi kita. Nah kita tahu bahwa usaha kita, ketaatan kita masih belum sempurna. Tetapi Allah melengkapi, meneguhkan, ya, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ini janji Tuhan. 4 kata serangkai ini hampir sama, tetapi untuk menyemangatkan bagaimana Allah sendiri berkuasa meneguhkan. So puji Tuhan, saudaraku. Kita patut bersyukur. Hanya Tuhan minta kita taat. Kita melakukan firman-Nya. Jangan kita terpengaruh, jangan kita terperangkap dengan bujukan-bujukan mereka yang fasik itu. Oh puji Tuhan, saudara, kemudian kita akan kembali ke Yudas ayat yang ke-23, 24, 25 saya akan membaca sekali lagi. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu terserandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah kata penutup. Luar biasa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kita persembahkan kepada Dia, Allah yang esa di dalam Yesus Kristus. Dialah yang menjamin kita. Dia yang memberikan jaminan, menguatkan kita, melengkapi kita, meneguhkan kita, saudara-saudara, supaya kita tidak goyah. Bagaikan gereja yang dibangun di atas batu karang, pintu neraka tidak bisa mengalahkan. Ini jaminan. Tetapi bukan berarti kita lantas masa bodoh, pokoknya nanti Tuhan. Tidak, saudara. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Seperti dalam Filipi tadi, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya tidak sembrono, tidak lengah. Kalau kita hati-hati, maka Tuhan membuat kita terpelihara teguh. Dan mari kita berikan pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kita jaminan kita kuat, kokoh, teguh, dan sempurna. Saya rindu kita nyanyikan satu pujian itu. Gerejaku di atas batu karang. Kita dijamin, saudaraku, pintu neraka, pintu alam maut tidak akan menggoyahkan kita. Kalau kita membangun gereja kita di atas batu karang. Gerejaku di atas batu karang. Pintu neraka tak dapat kalahkan. Haleluya. Oh puji Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini dengan syukur, dengan memuliakan Tuhan, dan kita memasrahkan hidup kita. Gerejaku di atas batu karang, gerejaku di atas batu karang, pintu neraka tak dapat kalahkan. Gerejaku atas karang, gerejaku
di atas batu karang. Gerejaku di atas batu karang, pintu neraka tak dapat kalahkan. Gerejaku atas karang. Saudara, ini firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 16 sampai 19. Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku membangun jemaatku, dan pintu alam maut, pintu neraka tak akan dapat mengalahkan. Kalau kita membangun gereja, membangun jemaat kita di atas batu karang, yaitu di atas firman Tuhan. Matius 7 ayat 24, siapa yang mendengar perkataanku dan melakukan, seperti orang yang bijaksana yang membangun rumah rohani di atas batu karang. Meskipun hujan turun, banjir melanda, angin meniup, dia tetap kokoh. Gerejaku di atas batu karang. Gerejaku di atas batu karang, pintu neraka tak dapat kalahkan. Gerejaku atas karang. Gerejaku di atas batu karang. Gerejaku di atas batu karang, pintu neraka tak dapat kalahkan. Gerejaku atas karang. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, Bapa yang rahmani dan rahim, malam hari ini kami sungguh bersyukur. Jiwa kami dihiburkan, jiwa kami diteguhkan oleh firman-Mu dalam Yudas ayat 24 dan 25. Bahwa Tuhan, Engkau yang berkuasa melindungi, memelihara, membuat kami tidak terserandung, bahkan menghadapkan kami dengan tidak bernoda di hadapan Tuhan pada waktu kedatangan-Mu. Sementara kami hidup di tengah-tengah satu masa yang demikian hebat Tuhan, di mana dunia mempengaruhi, dosa mempengaruhi, anak-anak Tuhan banyak yang bimbang, ragu-ragu, bahkan ada yang gugur oleh karena kelakuan orang-orang fasik, orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Tetapi Tuhan, kami sungguh bersyukur, Engkau memberikan jaminan, Engkau sanggup menjaga supaya kami tidak jatuh, tidak tersandung, tetapi kami tetap hidup teguh bagaikan bangunan di atas batu karang. Pintu alam maut tidak bisa menggugurkan kita. Tuhan, kami berterima kasih, namun kami juga menyadari Engkau memberikan kami tugas yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan keselamatan kami dengan taat, dengan takut dan gentar. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, juga mereka-mereka yang saat ini tawar hati, mereka yang ragu-ragu, mereka yang bimbang, kami berdoa buat mereka. Kiranya Tuhan mendengar doa kami, seperti Engkau mendengar doa hamba-Mu Abraham di dalam Kejadian 18, sehingga oleh doa itu Tuhan mengingat Lot dan Tuhan menyelamatkan dari api dan belerang. Demikian juga kami berdoa untuk saudara kami yang sekarang ditawan oleh berbagai-bagai keinginan, tawar hati dan sebagainya. Tuhan, kami ingin merebut mereka dari dalam api, dalam nama Yesus. Haleluya.
Tuhan tarik mereka, Tuhan supaya mereka tidak akan terseret oleh pengaruh dunia ini, tetapi mereka terpelihara, baik tubuh, jiwa, dan rohnya terpelihara dalam keadaan kudus, tidak bercacat pada waktu kedatangan Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Keadaan dunia telah menunjukkan kejahatan bertambah-tambah. Tuhan, munculnya penguasa dunia baru sudah mulai kelihatan, menampakkan diri. Tuhan, kedatangan-Mu sudah dekat. Sebab itu kami mohon Tuhan, berikan kesadaran kepada jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan, untuk dapat dengan tekun mengingatkan jemaat-Mu, meniupkan sangkakala peringatan, supaya jemaat-Mu bangun dan mereka bersedia. Bapa, terima kasih, firman-Mu pada malam hari ini kiranya dapat memberikan kekuatan, keteguhan bagi jemaat-Mu. Tuhan, ajar kami untuk membangun iman kami di atas dasar iman yang kudus, yaitu di atas firman-Mu. Berikan kami roh untuk berdoa, dan ajar kami untuk tetap memelihara persekutuan dengan Engkau, sambil menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Sambil kami mengingat mereka yang dalam kebimbangan ini Tuhan, Engkau menarik mereka datang kepada Engkau. Bapa, Engkau tidak mengendaki seorang pun binasa, melainkan sekaliannya untuk kembali kepada Engkau, bertobat. Kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan, terima kasih, biar Engkau tanamkan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, puji Tuhan, studi kita atau pendalaman Alkitab kita dalam surat Yudas ini sebetulnya masih banyak hal, saudaraku, tetapi kami anggap cukup kami akhiri, dan doakan kami akan mempersiapkan mata studi atau mata pelajaran atau firman Tuhan untuk topik-topik mendatang. Rabu yang akan datang, insya Allah ya, kalau Tuhan kehendaki, kita akan teruskan dengan pelajaran yang topik atau tema yang lain. Tuhan memberkati saudaraku. Dalam Efesus 6 ayat 18 dan 19, doakan kami juga supaya kami diberikan anugerah membukakan rahasia firman dan berkata-kata sebagaimana harusnya, berkata dengan tepat. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Dan mari saudara kita akhiri ibadah kita dengan doa. Kita berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan sangat besar anugerah-Mu. Haleluya. Sangat besar anugerah-Mu yang telah ku terima sesaat aku dulu kala, kini dipimpinnya. Sangat besar, sangat besar anugerah-Mu yang telah ku terima sesaat aku dulu kala, kini dipimpinnya. Ya Tuhan Bapa di dalam surga,
Kami bersyukur untuk kasih karunia, anugerah yang besar Engkau anugerahkan bagi kami. Anugerah-Mu yang besar adalah keselamatan yang Engkau karuniakan secara cuma-cuma, bukan karena ibadah, usaha, jasa, dan perbuatan, semata-mata pemberian Tuhan dengan cuma-cuma, dan kami hanya menerima dengan iman. Maka Tuhan berikan kami kesempatan untuk memelihara keselamatan, mengerjakan keselamatan ini. Sebab itu berikan kami kemampuan Tuhan, dan kami persembahkan syukur kepada Engkau pada malam hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sekarang kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu untuk kembali ke tempat masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka, meneguhkan mereka, menguatkan mereka, mengokohkan mereka di dalam kasih karunia daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara.